Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa kembali dengan saya, Karstu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor. Melanjutkan cerita yang kemarin. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pagi itu, Lasmi bangun lebih awal. Ia tahu hari ini adalah hari pertamanya bekerja, dan ia ingin memberikan kesan yang baik kepada majikannya. Setelah merapikan diri, ia pun segera menuju dapur untuk mulai membersihkan dan menyiapkan sarapan untuk penghuni rumah. Saat memasuki dapur, ia mengernyitkan dahi. Ada bau menyengat yang asing baginya. Lasmi mencoba mencari sumber bau itu. Ia melihat ke meja dapur dan juga menemukan beberapa botol kaca berserakan. Sebagian masih berisi cairan berwarna keemasan, sementara yang lain sudah kosong. Ia mendekat dan mencium salah satu botolnya. Tiba-tiba ia mundur dengan kaget. Bau menyemangat itu adalah alkohol, sesuatu yang selama ini tak pernah ia temui dalam kehidupannya di desa. Lasmi bergidik, ia tak menyangka bahwa di rumah ini hal seperti itu biasa saja. Ia pun mendengar langkah kaki mendekat dan buru-buru membereskan botol-botol itu. Saat ia tengah memasukkan botol-botol tersebut ke dalam kantong sampah, suara seorang lelaki terdengar dari belakang saat itu. Tok, tok, tok. Kamu siapa? Lasmi menoleh dan melihat seorang pemuda berdiri di pintu dapur. Ia mengenakan kaos lonjong dan juga celana pendek. Rambutnya berantakan, wajahnya kusut seperti baru bangun tidur. Saya Lasmi, ART baru di sini. Jawabnya dengan pelan, menunduk dan sopan. Pemuda itu menguap lebar. Oh, pembantu baru ya? Katanya dengan nada malas. Udah, buang aja tuh botolnya. Gak usah ribut. Lasmi mengangguk, masih merasa canggung. Ia baru sadar bahwa pemuda ini pastilah salah satu anak majikannya. Jika melihat dari wajahnya yang sedikit lebih dewasa, kemungkinan besar dia adalah Aldi, anak pertama Bu Retno yang berusia 20 tahun. Aldi berjalan menuju kulkas dan mengambil es dingin, lalu meneguknya langsung. Setelah itu pun ia bersandar di meja dan menatap Lasmi dengan santai. Kamu kerja baru di sini kan? Dari mana asalnya? Tanyanya. Saya dari desa. Jawab Lasmi dengan singkat. Masih sibuk membereskan dapur. Udah, santai aja kali. Kalau sama aku nih cukup panggil nama saja. Namaku Aldi. Katanya dengan santai. Di sini santai saja ya. Gak usah terlalu tegang, biar kita cukup akrab. Lagian, aku lihat-lihat kayaknya kita seumuran. Lasmi hanya mengangguk kecil. Aldi pun memperhatikan Lasmi terdiam sebelum kembali keluar dapur, meninggalkan Lasmi dengan pikirannya sendiri. Lasmi melanjutkan pekerjaannya, tapi pikirannya melayang. Ia merasa sedikit terkejut melihat penghuni rumah ini. Minuman keras berceceran dan sepertinya anak-anak di rumah ini dengan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Saat ia tengah menyapu lantai dapur, suara sepatu hak tinggi pun berdetak di lantai marmer membuatnya menoleh. Bu Retno sudah siap dengan pakaian kantornya yang elegan. Kamu sudah mulai bekerja ya, Las? Bagus deh, kata Bu Retno sambil mengambil cangkir kopi yang telah disiapkan oleh Lasmi. Iya Bu, sudah, ucapnya.
Bu Retno menyerebut kopinya lalu menatap Lasmi. Di rumah ini, kamu hanya perlu bekerja dan tidak ikut campur urusan lain. Saya tidak peduli apa yang anak-anak saya lakukan. Tugasmu hanya menjaga rumah tetap bersih. Paham kan? Lasmi menelan ludah dan mengangguk. Iya bu, paham. Bu Retno meletakkan cangkirnya dan mengambil tugas kerjanya. Ya udah, saya berangkat kerja dulu. Kamu jaga rumah baik-baik ya. Lasmi mengangguk lagi dan mengantar Bu Retno sampai ke pintu. Setelah majikannya pergi, ia pun menghela nafas panjang. Alhamdulillah, hari pertama berjalan dengan baik. Hari pertama bekerja baru saja dimulai, tetapi ia sudah menyadari bahwa rumah ini berbeda jauh dari bayangannya. Di desa ia terbiasa dengan suasana hangat keluarga, tapi di sini semuanya terasa dingin dan juga penuh batasan. Namun ia harus bertahan demi Raka, demi ibu, dan juga demi masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Hari itu pun berlalu dengan cepat. Setelah Aldi pergi ke suatu tempat, Lasmi melanjutkan pekerjaannya di rumah yang besar itu. Ia menyapu, mengepel, mencuci pakaian, dan menata ulang beberapa barang di dapur. Meski tubuhnya lelah, ia tetap berusaha bekerja dengan baik. Menjelang sore, suara motor berderu di depan rumah. Pintu pun terbuka dengan kasar dan seorang pemuda lain masuk bersama beberapa temannya. Lasmi yang tengah menyapu ruang tengah pun langsung menepi dan memimpin ke sana. Sini dulu, seru salah satu pemuda itu. Lasmi pun menoleh dan melihat seorang pemuda dengan tubuh lebih kurus dari Aldi. Wajahnya masih terlihat kekanak-kanakan, tapi sorot matanya tajam. Ia pasti adalah Reno, anak kedua dari Bu Retno. Iya mas, tanya Lasmi dengan suara pelan. Ini, aku mau main PS di ruang tengah ya. Tolong ambilin minuman dingin sama camilan buat aku dan teman-teman. Cepat, katanya tanpa melihat Lasmi. Dia pun langsung menyalakan konsol game di TV besarnya. Iya mas, sebentar, jawab Lasmi langsung menuju dapur untuk mengambil minuman dan juga camilan. Ketika kembali ke ruang TV, ia melihat Reno dan teman-temannya tertawa keras. Bercanda satu sama lain, mereka duduk di santai di sofa embun. Sementara Reno menggenggam stik permainan dengan ekspresi yang serius. Udah, taruh di meja aja, ucap Reno, matanya tetap tertuju ke layar. Lasmi meletakkan minuman dan camilan di meja, lalu beranjak pergi. Namun belum sempat ia kembali ke dapur. Reno pun kembali memanggil. Sini. Nanti bersihin ruangan ini ya. Jangan sampai berantakan. Aku gak mau lihat ini berantakan. Tahu gak? Iya mas, tak tahu, jawab Lasmi dengan terbata-bata. Lasmi pun langsung kembali bekerja. Sejak saat itulah, ia sadar bahwa Reno lebih suka menyuruh-nyuruhnya, tanpa peduli apakah ia sedang sibuk atau tidak. Malam semakin larut tetapi Reno dan juga teman-temannya masih bermain. Lasmi yang sudah merasa sangat lelah tetap harus membersihkan ruang TV yang penuh dengan bungkus makanan, botol minuman dan juga sisa camilan yang berserakan. Ia menghela nafas lalu mulai membereskan semuanya satu persatu. Setelah semuanya selesai, Lasmi akhirnya bisa kembali ke kamarnya. Ia duduk di kasurnya memijat tangannya yang pegal. Matanya terasa berat tetapi sebelum tidur, ia mengambil ponselnya dan juga menelpon ibunya. Alhamdulillah, hari ini sudah selesai. Badanku capek sekali. Pomong jam segini, nelpon orang rumah dulu apa ya? Aku kangen sama adik anakku. Aku telepon ibu aku dulu apa ya? Halo bu, suaranya terdengar lelah. Halo Lasmi, ada apa? Gimana kerjanya? Capek bu, tapi aku baik-baik saja.
Ya kalau capek, jangan terlalu dipaksa. Kesehatanmu juga penting, nak. Ya? Iya, Bu. Raka gimana, Bu? Dia nggak rewel kan? Enggak. Sudah, kamu jangan hiraukan Raka. Dia baik kok. Tadi juga habis main sama anak-anak tetangga. Tapi ya dia nanyain kamu terus. Lasmi tersenyum kecil meski matanya berkaca-kaca. Iya, Bu. Aku juga kangen dia. Hening sejenak saat itu. Lasmi menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ya sudah, ini udah malam loh. Lebih baik kamu istirahat saja ya, nak. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Iya, Bu. Kalau gitu udah dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Lasmi menutup telepon lalu mengambil foto kecil yang ia simpan di bawah bantalnya. Itu adalah foto Raka, anaknya yang masih berusia 2 tahun. Wajah polosnya yang tersenyum lebar membuat hati Lasmi terasa hangat, sekaligus sedih. Nak, ibu janji akan terus bekerja keras buat kamu. Ia pun memeluk foto itu sesaat, sebelum akhirnya terlelap dalam kelelahan yang luar biasa. Lasmi baru saja terlelap ketika suara gedoran keras di pintu kamarnya membangunkannya dengan kaget saat itu. Setelah Lasmi bertelepon dengan keluarganya, dia yang tidur kira-kira baru 4 jaman langsung digedor-gedor. Dok, dok, dok. Lasmi, bangun. Cepat keluar. Ucap Reno terdengar keras dan kasar. Dengan mata masih mengantuk, ia pun buru-buru bangun dan membuka pintu. Reno berdiri di sana dengan wajah lelah dan juga sedikit kesal. Aku lapar nih. Cepat, masakan mie sama buatkan jus, katanya dengan singkat. Padahal saat itu waktu menunjukkan pukul jam 3 dini hari. Lasmi menelan ludah. Matanya melirik jam dinding saat itu. Wah, masih ngantuk, udah disegedor-gedor aja. Rasa kantuk masih menghantuinya, tapi ia tak punya pilihan selain menurut. Iya mas, bentar ya. Tanpa banyak bicara, ia pun langsung menuju dapur. Langkahnya terasa berat, tapi ia mencoba tetap sabar. Ia menyalakan kompor, menyiapkan panci dan memasukkan mie ke dalam air mendidih. Sementara itu, ia juga mengambil beberapa buah dari kulkas untuk membuat jus sesuai permintaan Reno. Sambil menunggu mie matang, ia melihat sekilas ke ruang tengah. Reno duduk di sofa dengan wajah malas mainkan ponselnya saat itu. Bisa cepat gak sih? Udah lapar ini. Tanyanya tanpa menoleh. Lasmi hanya bisa menarik nafas dalam. Ia pun mencoba mempercepat gerakannya, mengaduk mie dan memastikan rasanya pas hingga setelah selesai. Ia pun menuangkan jus ke dalam gelas dan meletakkannya semuanya di atas nampan. Mas, makanannya sudah siap. Ini, katanya sambil membawa nampan ke meja. Reno meliriknya sebentar sebelum mengambil sumpit dan mulai menyantap mie dengan lahap. Ia tampak menikmati makanannya tanpa mengucapkan terima kasih. Lasmi pun hanya berdiri di dekat dapur, menunggu kalau Reno masih meminta sesuatu. Jusnya mana? Tanyanya setelah beberapa suapan. Iya mas, bentar. Lasmi pun langsung segera menyodorkan gelas jus yang sudah ia buat. Reno meneguknya beberapa kali, lalu mengernyitkan dahi. Kurang manis ini. Cepat, tambahin gula, katanya sambil menyodorkan gelas itu kembali ke Lasmi. Lasmi pun mengambil gelas itu dan kembali ke dapur. Ia menambahkan sedikit gula, mengaduknya lalu kembali menyerahkan gelas itu. Reno menuguknya lagi, kali ini tampak puas. Nah, gini dong manis. Udah. Hingga selesai makan, Reno pun hanya meletakkan piring dan gelasnya begitu saja di meja, tanpa peduli harus siapa yang membereskannya.
Tanpa banyak bicara, ia pun beranjak pergi ke kamarnya, meninggalkan Lasmi dengan piring kotor dan dapur yang masih harus dibersihkan. Meski lelah, Lasmi tetap menyelesaikan tugasnya. Ia mencuci piring, membersihkan dapur, lalu akhirnya kembali ke kamarnya. Ia merebahkan diri di kasur dengan tubuh yang terasa remuk. Matanya menatap langit-langit, pikirannya melayang. Ini baru hari pertamanya, tapi ia sudah harus menghadapi banyak hal. Ia pun lagi-lagi menoleh ke sisi bantalnya. Tempat foto kecil Raka masih berada. Ia mengambilnya, menatap wajah kecil anaknya yang polos dan juga tersenyum ceria. Sabar, sabar Lasmi, sabar. Semua ini buat Raka. Ia membisikkan kata-kata itu kepada akhirnya, agar dirinya sendiri itu bisa terlelap kembali dalam kelelahan yang mendalam. Setiap hari, Lasmi harus bangun sebelum subuh untuk memulai pekerjaannya. Pukul 5 pagi ia juga sudah beranjak dari tempat tidurnya, meskipun tubuhnya masih terasa lelah. Ia merapikan tempat tidurnya lalu keluar untuk mulai membersihkan rumah. Ia menyapu ruang tamu, mengepel lantai dan memastikan rumah tetap dalam keadaan rapi sebelum penghuni rumah bangun. Setelah itu pun ia pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Rutinitas itu terus berulang tanpa berhenti. Seminggu sudah ia bekerja di rumah itu, dan tubuhnya mulai terasa semakin lelah. Wajahnya terlihat pucat, matanya sedikit sayu, tetapi ia tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara Aldi, anak pertama Bu Retno, dia juga menyadari perubahan itu. Ia memang tidak terlalu banyak bicara, tetapi ia cukup peka terhadap keadaan sekitar. Dia berbeda dengan adiknya. Hingga singkatnya pada suatu sore saat Lasmi tengah mencuci piring di dapur, Aldi menghampirinya. Kamu kok kelihatan capek? Kenapa? Katanya dengan nada datar. Lasmi menoleh sekilas lalu kembali mencuci piring. Gak apa-apa mas, namanya juga kerja. Jawabnya dengan suara pelan. Aldi pun menghela nafas menyandarkan tubuhnya ke meja dapur. Aku tahu Reno itu anaknya nyebelin. Kalau dia keterlaluan, kamu jangan sungkan ya, bilang ke aku atau ke ibu. Lasmi pun terdiam sejenak. Reno memang semakin hari semakin seenaknya. Ia selalu menyuruh-nyuruh Lasmi tanpa peduli waktu. Kadang tengah malam, kadang saat Lasmi sedang sibuk dengan pekerjaan lain. Reno tidak hanya memperlakukannya seperti pembantu biasa, tetapi juga seperti orang yang bisa ia perlakukan suka hati. Namun Lasmi pun hanya tersenyum kecil dan menggeleng. Tidak mas, gak apa-apa kok. Saya bisa hadapi mas. Yang penting saya masih bisa kerja di sini. Aldi memandangnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya mengangguk pelan sebelum beranjak pergi. Hari demi hari, sikap Reno semakin menjadi-jadi. Hingga suatu malam saat Lasmi baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan hendak kembali ke kamarnya, Reno memanggilnya dengan nada malas. Lasmi, sini sebentar, katanya dari ruang tengah. Lasmi yang sudah kelelahan tetap menghampirinya. Reno duduk di sofa dengan kaki selonjoran, memainkan ponselnya dengan santai. Tuh, ambilin minum di kulkas, cepat, katanya tanpa menoleh. Lasmi mengangguk berjalan menuju dapur dan mengambil sebotol minuman dingin. Ia kembali ke ruang tengah dan menyerahkan botol itu pada Reno. Namun saat Lasmi hendak berbalik pergi, Reno tiba-tiba menarik pergelangan tangannya. Sebentar, katanya. Lasmi pun terkejut dan langsung menarik tangannya dengan refleks. Ada apa mas? Tanyanya berusaha tetap tenang. Reno menatapnya dengan pandangan santai, tetapi sorot matanya berbeda. Kamu di sini udah seminggu lebih kan? Aku penasaran deh. Kamu ini udah punya suami atau belum? Kamu juga kan masih muda, masih cantik. Tanyanya tiba-tiba.
Lasmi merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Suami saya sudah meninggal, Mas. Jawabnya dengan singkat. Reno terkekepelan. Oh, jadi janda ya? Pantas bohai. Ucapnya dengan nada suaranya terdengar menggoda. Lasmi merasakan tubuhnya menegang. Ia tidak suka arah pembicaraan ini, tetapi ia tak berusaha bersikap sopan. Ya sudah, Mas. Kalau nggak ada yang lain, saya mau istirahat, Mas. Katanya sambil mundur selangkah. Reno masih menatapnya dengan senyum miring, tetapi akhirnya mengangguk. Yaudah, sana tidur. Tapi ingat ya, kalau aku butuh sesuatu jangan lama-lama. Katanya dengan nada menggoda dan cukup mengerikan. Lasmi langsung berbalik dan pergi ke kamarnya dengan perasaan gelisah. Ia menutup pintu kamarnya rapat-rapat dan mengunci dari dalam. Jantungnya berdegup dengan kencang dan ia merasa ketakutan. Ia duduk di tepi kasur meremas tangannya sendiri. Reno semakin keterlaluan dan ia tidak tahu harus bagaimana. Ia pun meraih ponselnya dan membuka galeri. Melihat foto Raka yang tersenyum ceria, ia pun menghela nafas panjang saat itu. Kamu harus kuat, Lasmi. Kamu harus kuat. Kamu harus bertahan. Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia tahu ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia datang ke Jakarta untuk mencari kehidupan yang lebih baik, bukan untuk mendapatkan perlakuan seperti ini. Namun di dalam hati kecilnya, ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa bertahan? Namun ada alasan juga di balik pertanyaan kekuatan dia di sana, yaitu Aldi. Sosok kakak dari Reno yang memang berbeda 150 derajat dari Reno. Dia baik dan juga penuh pengertian. Meskipun ia memang suka pergaulan bebas di mana dia suka mabuk-mabukan. Singkat cerita, sebulan sudah, Lasmi bekerja di rumah itu. Pekerjaannya berat tapi ia tetap bertahan demi keluarganya. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh untuk membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan memastikan semuanya rapi sebelum penghuni rumah bangun. Saat ia menerima gajinya untuk pertama kali, ada rasa lega di hatinya. Dengan uang itu, ia bisa mengirimkan sebagian untuk ibunya dan juga anaknya di kampung. Saat menelpon ibunya malam itu, ia bisa mendengar suara Raka yang ceria di latar belakang. Bu, ini Lasmi kirim uang. Gak banyak, tapi insya Allah cukup buat kebutuhan di rumah, Bu. Alhamdulillah, Lasmi. Ibu gak minta banyak, nak. Yang penting kamu sehat di sana. Jawab ibunya dengan suara lembut. Lasmi tersenyum tipis meskipun hatinya terasa berat. Ia rindu rumah, tetapi ia tahu ia tidak bisa pulang dalam waktu dekat. Ya sudah, Bu. Dipakai dengan baik ya, Bu. Lasmi mau lanjut dulu. Namun semakin lama keadaan di rumah itu semakin membuatnya tidak nyaman. Ketika orang rumah tidak ada, hanya Reno sendirian. Reno semakin berani bersikap seenaknya terhadapnya. Ia sering menggodanya secara terang-terangan. Bahkan ketika ada Aldi ataupun Bu Retno di rumah, namun ketika dia ada di kamar masing-masing. Hingga suatu malam setelah semua pekerjaan rumah selesai, Reno kembali memanggilnya. Lasmi, sini sebentar, katanya. Ada apa ya, Mas? Lasmi merasa ragu tetapi ia pun tidak berani menolak. Dengan langkah pelan, ia lalu duduk di ujung sofa menjaga jarak. Sini, aku punya tawaran buat kamu, katanya santai, sembari menggoda Lasmi. Lasmi menelan ludah merasa tidak nyaman saat itu. Tawaran apa ya, Mas? Reno pun menyandarkan tubuhnya dan menatapnya lekat-lekat. Gini, aku bisa minta ibu buat naikin gaji kamu. Gak tanggung-tanggung, naik 30%. Tapi ada syaratnya. Syarat apa ya, Mas? Reno pun tersenyum miring. Kamu tahu maksudku kan? Lasmi langsung merasa tubuhnya menegang. Ia memahami arah pembicaraan ini dan hatinya pun langsung diliputi ketakutan. Tapi Mas, maaf, saya kesini buat kerja,
Bukan yang lain, Mas. Katanya dengan suara gemetar. Reno menghela nafas lalu tertawa pelan. Ya elah Lasmi, jangan sok polos deh. Aku gak maksa. Lagian kamu juga janda kan? Pasti kamu juga butuh belayan. Apalagi kamu sudah lama gak merasakan itu. Iya kan? Tapi kalau kamu nolak, aku bisa bikin kamu gak betah di sini. Ucapnya dengan akhirnya ancaman. Tapi Mas, maksud Mas apa? Reno mendekat sedikit. Aku bisa ngomong ke ibu kalau kamu kerja malas-malasan. Bisa juga aku bilang kalau kamu suka nyuri makanan di dapur. Dan kalau kamu dikeluarin, emangnya kamu mau nyari kerja di mana lagi? Balik kampung, bisa kasih makan anakmu. Lasmi merasa dadanya sesak. Ia tahu bahwa Bu Retno lebih percaya pada anaknya daripada seorang ART. Apalagi memang sejak awal, pekerjaan dari ART di sini adalah melayani apapun yang diminta tanpa harus membantah. Namun jika Reno benar-benar melakukan itu, bisa-bisa Lasmi kehilangan pekerjaannya dan ia tidak bisa mendapatkan uang lagi dari manapun. Ia terdiam menggenggam erat tangannya sendiri. Pikirannya kalut, ia tidak ingin menyerah pada ancaman ini. Tapi ia juga tidak tahu bagaimana harus melawan. Reno pun tersenyum puas melihat wajah Lasmi yang ketakutan. Ia menyandarkan tubuhnya dan berkata dengan nada santai. Kamu gak usah jawab sekarang. Pikirin aja. Aku kasih waktu kamu sampai besok. Ingat ya, 3 kali dalam seminggu. Lasmi pun hanya bisa mengangguk pelan sebelum akhirnya bangkit dan pergi ke kamarnya. Begitu pintu tertutup, ia pun langsung terduduk di lantai. Air matanya mulai menggenang saat itu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Kenapa harus seperti ini ya Allah? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia mengambil ponselnya dan melihat foto Raka. Wajah anaknya yang polos dan bahagia membuatnya semakin bingung. Jika ia menolak, ia bisa saja kehilangan pekerjaannya. Tapi jika ia menerima, ia merasa harga dirinya hancur. Malam itu pun Lasmi tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan ketakutan dan juga kebimbangan. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak memiliki jalan keluar. Jika ia mengadu kepada Aldi ataupun Bu Retno, bisa jadi mereka tidak percaya dengan ini. Karena itu suatu hal yang sangat sensitif baginya. Hingga keesokan paginya pun ia tetap bekerja seperti biasa. Meskipun hatinya terasa berat, Reno tidak mengatakan apa-apa sepanjang hari. Tetapi tatapan matanya selalu penuh arti seakan mengingatkan Lasmi tentang tawaran yang ia berikan. Malam harinya saat rumah mulai sepi, Reno pun kembali mendekatinya. Gimana? Jadi udah dipikirin jawabannya? Iya Mas. Aku mau. Lasmi menunduk dengan tangannya mengepal. Ia pun tidak punya pilihan selain dengan penuh kepasrahan ia berkata mau. Bagus. Mulai nanti malam, kamu harus membuatku merasa nyaman dan puas. Servis aku sepuasnya. Sejak saat itulah, hidup Lasmi tidak pernah sama lagi. Lasmi semakin hari semakin terlihat berbeda. Tubuhnya yang dulu segar kini tampak lebih kurus. Wajahnya pucat dan kantung matanya semakin jelas. Ia lebih sering gugup, mudah terkejut dan tidak lagi berbicara banyak seperti sebelumnya. Aldi memperhatikan perubahan itu. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi ia cukup peka terhadap orang-orang di sekitarnya. Setiap kali melihat Lasmi bekerja, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Seolah gadis itu membawa beban berat yang tidak terlihat. Suatu malam saat Aldi sedang duduk di ruang tengah menonton televisi, ia merasa haus dan ingin meminum jus. Ia pun memanggil Lasmi yang saat itu sedang merapikan dapur. Lasmi, tolong buatkan jus sama roti bakar ya, katanya dengan santai. Iya mas, sebentar, jawab Lasmi dengan pelan. Namun setelah selesai dan saat ia membalikan badan untuk mengambil buah dari kulkas,
Lehernya yang sebelumnya tertutup oleh kerah bajunya sedikit terbuka, dan Aldi melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Ada bekas merah di leher Lasmi, seperti luka yang baru saja memudar. Aldi pun mengerutkan dahi, ia menunggu Lasmi menyelesaikan pekerjaannya. Lalu saat gadis itu menyerahkan jus dan juga roti, ia bertanya dengan nada santai. Leher kamu kenapa, Lasmi? Lasmi yang sedang menunduk pun seketika membeku. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan gelas jus di atas meja. Ini mas, ini kena sudut lemari tadi mas. Gak sengaja waktu bersih-bersih. Jawabnya dengan cepat. Bener? Tanyanya Aldi lagi. Iya mas, gak apa-apa kok mas. Jawab Lasmi sembari menutupi luka itu. Aldi tersenyum sejenak, namun senyum itu tampak menyimpan rahasia. Matanya meneliti wajah Lasmi yang tampak gugup, tapi ia tidak ingin memaksa gadis itu berbicara jika ia tidak mau. Hari demi hari Aldi juga mulai menyadari perubahan lain yang lebih mengejutkan sikap Reno. Kini adiknya yang biasanya cuek, kasar dan suka semuanya sendiri, kini tiba-tiba berubah. Reno yang dulunya selalu menyuruh Lasmi dengan nada seenaknya, sekarang mulai berbicara lebih lembut kepadanya. Jika dulu Reno sering memanggil Lasmi dengan nada malas dan memerintahkannya sesuka hati, kini ia terdengar lebih halus. Ia bahkan sekali mengucapkan terima kasih setelah diberi sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Aldi memperhatikan semua itu dengan diam. Ia tidak langsung menyimpulkan apa-apa, tetapi nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Hingga suatu malam saat Aldi baru pulang dari luar, ia melihat Reno berdiri di dekat dapur, berbicara dengan suara pelan saat itu. Awas saja kalau lo ngomong ke orang lain ya Lasmi. Gue bunuh lo. Katanya dengan nada rendah, nyaris seperti bisikan. Aldi pun memperlambat langkahnya dan mengintip dari balik pintu. Ia melihat Lasmi berdiri di hadapan Reno dengan kepala tertunduk. Kalau kamu patuh, semuanya bakal baik-baik saja, lanjut Reno. Dengan nada suaranya terdengar santai tapi penuh ancaman. Lasmi hanya mengangguk pelan, tidak berani menatap wajah Reno. Aldi pun merasakan amarahnya mulai membuncah. Ia mungkin tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi ia bisa menebak bahwa Reno melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Malam itu pun Aldi tidak bisa tidur nyenyak. Ia memikirkan bagaimana cara mencari tahu kebenaran tanpa membuat Lasmi semakin tertekan. Hari-hari berikutnya, ia terus mengamati Lasmi dan Reno dengan lebih waspada. Hingga suatu malam ketika rumah mulai sepi, Aldi mendengar suara langkah kaki pelan menuju dapur. Ia pun keluar dari kamarnya dan melihat Lasmi berdiri di depan wastafel, membasuh wajahnya. Lasmi, panggilnya dengan pelan. Lasmi tersentak, terlihat ketakutan. Iya mas, ada apa? Aldi mendekat dan berdiri di sampingnya. Kamu bisa jujur ke aku nggak? Lasmi pun menunduk menggigit bibirnya sendiri. Maksudnya apa ya mas? Aldi menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku lihat akhir-akhir ini sikap Reno ke kamu berubah deh. Aku juga lihat kamu jadi lebih kurus dan gampang panik. Kalau ada masalah, bilang aja ke aku. Lasmi terdiam cukup lama. Matanya mulai memerah tapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Aku nggak apa-apa kok mas. Kamu yakin? Iya mas, aku nggak apa-apa. Lagian aku juga nggak bisa ngomong. Apa? Kenapa nggak bisa? Enggak mas, nggak apa-apa. Lasmi saat itu hanya menggeleng lalu buru-buru pergi ke kamarnya, meninggalkan Aldi yang berdiri dengan dada sesak. Saat itu Aldi pun bertekad, ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari kemudian, di malam hari saat itu, Aldi yang baru saja pulang setelah menghabiskan waktu di luar bersama teman-temannya. Perutnya yang terasa lapar, jadi ia pun memutuskan untuk meminta Lasmi membuatkan sesuatu untuk dimakan.
Lasmi, panggilnya sambil berjalan ke arah dapur. Namun tidak ada jawaban saat itu. Ia berjalan menuju kamar Lasmi dan mengetuk pintunya. Lasmi, kamu di dalam? Masih tidak ada jawaban. Aldi pun mulai merasa ada yang aneh. Biasanya Lasmi selalu sigap dan cepat merespon setiap kali dipanggil. Ia berbalik dan melihat lampu di kamar Reno masih menyala. Itu bukan hal yang aneh, karena adiknya sering begadang. Tetapi yang membuatnya curiga adalah suasana yang terlalu hening. Biasanya Reno dan teman-temannya selalu berisik ketika sedang berkumpul. Perlahan ia pun melangkah ke arah kamar Reno. Begitu sampai di depan pintu, Aldi mendengar suara samar-samar, seperti suara rintihan tertahan. Ia pun mengerutkan dahi saat itu, lalu mendekatkan telinganya ke pintu. Tiba-tiba saat itu terdengar jeritan pelan seorang wanita. Au, cukup mas, cukup. Jantung Aldi berdetak kencang. Ia pun langsung mengenali suara itu. Itu kok ada suara perempuan? Jangan-jangan itu Lasmi. Tanpa berpikir panjang, ia pun mengetuk pintu dengan keras. Reno, buka pintunya. Dok. Cepat. Tidak ada jawaban saat itu. Aldi pun semakin curiga. Ia lalu mencoba membuka pintu, tetapi terkunci dari dalam. Reno, cepat buka pintunya sekarang. Bentaknya lebih keras. Hening, tidak ada suara apapun. Beberapa detik kemudian, barulah terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di dalam kamar. Aldi tidak sabar lagi. Ia pun menggebrak pintu dengan keras, membuat benda-benda di dekatnya bergetar. Aku hitung sampai 3 ya. Kalau gak dibuka, aku dobrak. Ucapnya dengan suaranya penuh amarah. 1, 2, 3. Tidak menunggu lebih lama, Aldi pun langsung menendang pintu dengan sekuat tenaga. Pintu terbuka dengan keras dan apa yang dilihatnya di dalam kamar membuat darahnya mendidih. Lasmi berada di pojokan kamar, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh ketakutan. Pakaiannya sedikit berantakan dan air mata pun menggenang di matanya. Di depannya Reno berdiri dengan wajah tegang, sementara 2 temannya, dia tampak panik. Aldi pun langsung melangkah masuk dan menatap Reno dengan penuh kemarahan. Ini ada apa? Apa yang kalian lakukan? Suaranya bergetar karena amarah. Reno mencoba bersikap santai, tetapi jelas ada ketakutan di matanya. Santai bang, ini gak ada apa-apa kok, katanya dengan senyum yang dipaksakan. Aldi tidak bodoh. Ia melihat ekspresi Lasmi, melihat bagaimana gadis itu, janda muda ibu muda itu gemetar ketakutan. Dan ia tahu bahwa sesuatu yang buruk hampir saja terjadi. Diam kamu, bentaknya. Ia pun menoleh ke arah Lasmi. Lasmi, bilang sama aku apa yang terjadi. Lasmi pun menggeleng pelan dan air matanya mulai mengalir. Aku gak bisa mas. Aldi mengepalkan tangannya. Ia berbalik dan tanpa banyak bicara langsung, dia menghantam wajah Reno dengan kepalan tangan. Bajingan. Pek. Reno pun terhuyung ke belakang, sementara teman-temannya langsung berdiri dengan panik. Bang, santai bang, ini cuma salah paham. Salah satu teman Reno yang mencoba meredakan situasi pun, dia pun juga kena hantam. Diam kamu. Pek. Aldi tidak peduli. Ia pun tetap meraih kerah baju Reno dan meraknya mendekat. Kamu pikir aku gak tahu apa yang kamu lakukan selama ini? Aku sudah curiga sudah lama ya. Sekarang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu berani-beraninya ya menggilir dia. Bang, ini gak kayak yang lo pikirin bang. Diam lo. Berani-beraninya ya kamu melakukan ini di rumah sendiri. Lo punya pacar buat apa? Lo gak kasihan? Lasmi itu kerja di sini buat cari nafkah, bukan buat jadi korban kelakuan bejat lo. Reno pun tidak berani membalas. Aldi lalu melepaskan cengkeramannya dan menoleh ke arah Lasmi. Kita keluar dari sini sekarang, katanya dengan tegas. Lasmi masih ragu tetapi ia akhirnya mengangguk.
Ia pun pasrah saat itu dibawa keluar oleh Aldi. Aldi pun menatap adiknya sekali lagi. Berani-beraninya lo sentuh Lasmi lagi. Lo akan tahu akibatnya. Kalau aku tahu kamu macam-macam lagi ya. Lihat saja. Lo bertiga akan tahu. Katanya sebelum membawa Lasmi keluar dari kamar itu. Malam itu segalanya pun berubah. Lasmi dibawa keluar oleh Aldi. Dia ditenangkan. Lasmi yang memang sebelumnya sudah pernah melakukan hal itu dengan suaminya. Dia pun hanya cukup kaget dan merasa kotor. Karena ia tidak mau melakukan itu dengan cara yang haram. Apalagi itu bukan muhrimnya. Hingga saat itulah Lasmi pun mulai menjaga jarak dengan Reno. Namun Aldi pun tetap merahasiakan itu agar ibunya tidak tahu. Namun sesuai dengan janji yang diberikan oleh Reno, bulan kedua pun Lasmi digaji dengan tambahan 30%. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.